Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini saya bersama dua senior Zalzalah ya. Ini ada Mas Irham dan juga Mas Fahri. Karena ada yang request bahas sejarah Zalzalah dan nah kita akan bahas ini. Mumpung kita lagi ada acara reuni ya. Ini kita lagi di Batu di Villa Apple 8. Villa Apple 8 ya. Oke langsung saja ya. Jadi mumpung ada ini Mas Irham, beliau ini vokalnya Zalzalah dan beliau kori internasional apa nasional? RT. Jadi beliau ini kori nasional ya, dan juga ada Mas Fahri. Mas Fahri dulu kalau di Zalzalah itu penggolong, kayak yang tabuhannya paling tidak enak, tapi ngerjekeni. Nek kalau aku gak menang, soalnya wong telu tok. Jadi mulai dari mana ini kalau kita bahas Zalzalah ini? Ternyata banyak yang pengen tahu ternyata. Mulai dari mana? Mulai dari awal. Ya mulai dari sebenarnya kan kita ini sama-sama di UIN sih ya. Oke. Awalnya kan kuliah di UIN ya. Oke. Dan di UIN itu memang ada ma'had. Nah dalam ma'had itu ada semacam apa namanya UKM. Oke, UKM. UKM ya kan. Oke. Nah JDFI itu. Nah JDFI itu termasuk ada cabangnya. Salah satunya adalah Sholawat Banjari. Sholawat Banjari. Iya. Oke, jadi ini ya, pertama kita kita memang berkumpul dalam satu muara atau dalam satu alma mater yaitu UIN Malang. Jadi Zalzalah itu UIN Malang namanya. Dan UIN Malang itu di situ kan ada ma'had. Nah, ma'had itu ada UKM. Dan UKM itu ada beberapa cabang, ada pidato, ada kori, dan salah satunya ada kaligrafi dan ada juga Banjari klasik. Nah, kita Zalzalah itu lahirnya dari JDFI nama UKM-nya dan bidang Sholawat klasik. Sholawat klasik. Sholawat klasik. Ya, gitu sholawat ya. klasik. Dan memang alhamdulillah kita dulu itu kan dipertemukan karena hobi ya. Meskipun ada seleksinya di awal, saya ingat betul saya dulu diseleksi sama Mas Fatih. Kemudian ditanya, sudah pernah ikut festival apa belum ya? Saya hanya senyum. Karena dari kecil sebenarnya saya sudah ikut festival sama Mas Wawan ini dulu di Tambak Beras tapi nggak kenal. Kenalnya juga di Zalzalah, alhamdulillah ngerintis Zalzalah bareng dari awal sampai lulus, sampai setiap minggu nggak pulang, sampai setiap minggu kita jalan-jalan dari mulai sepeda motoran, ngereta, sampai apa dulu ya, banyak wis pokoknya perjuangan awal-awal sampai di akhir-akhir itu. Di akhir-akhir itu sudah nggak pernah mikir karena memang saya ngurusi mobil saya, jadi temen-temen nggak pernah mikir, kita langsung berangkat. Makan juga alhamdulillah nggak pernah mikir, artinya ya karena sudah jalan, manajemennya sudah jalan, alhamdulillah semuanya dulu enaknya seperti itu. Ini menarik ini Mas, jadi sebelum Zalzalah dulu deh, mulai selawatan atau mulai terbangan tahun berapa atau di umur berapa? Kalau saya mulai TPQ saya, jadi mulai TPQ itu dulu TPQ saya belum ada alat itu kita latihan pakai galon. Nah itu kalau TPQ itu 2000 berapa? Belum ada 2000 malah 90-an malah 98 saya ingat saya. Kalau saya sendiri itu ya dulu dari MI lah, dari MI itu memang suka lagu-lagu salawat ya, memang suka nyanyi juga. Nah terus awal itu saya ingat betul waktu itu saya kelas 1 SMP mungkin ya. Kelas 1 SMP? Itu mulai diajak ini Banjari itu lomba itu. Lomba. Ibaratnya dulu dibon lah, disewa untuk jadi vokal dan backing vokal. Ya alhamdulillah juara sih di Lumajang sana. Saya dulu vokal loh. Beneran, saya TPQ itu vokal. Iya. Suara saya itu dulu melengking gitu. Terus diuin dari melengkung. Jadi melengkung. Sama lur, sama. Saya dulu juga backing vokalnya, waduh enggak, sempet mau jadi backing vokalnya Husni Mubarak, tapi gagal. Husni Mubarak itu grup tahun berapa? Iya, kalau tahun 90-an. Jadi kalau mungkin tahun sekarang nggak ada yang tahu ya. Sempat ikut audisi zaman masih kaset pita. Ya kalau zaman festival Banjari zaman saya MI dulu ya masih ada rodatnya. Kalau sekarang nggak ada. MI sudah selawatan ya? Sudah festivalan. MI sudah festivalan bahkan. Kalau MI sudah. Nah, jadi perjalanan sebelum Zalzalah sebenarnya kita selawatan sudah panjang sekali. Saya dari TPQ itu usia SD juga. Ternyata beliau-beliau ini juga mulai dari usia SD. Nah, kalau ke ranah festival atau ke ajang lomba itu mulai umur berapa? Saya sendiri mulai SMP itu, mulai SMP pertama kali diajak
ada salah satu pondok di sana itu di Lumajang itu mau ikut festival di Kabupaten Lumajang, tapi kurang vokal. Terus ada yang rekom saya, diajaklah saya. Sekaligus itulah pertama kali saya latihan Banjar itu. Itu suaranya sudah enak. Alhamdulillah sudah sih. Kalau teknik Kalau teknik belum sih, belum kenal teknik. Pokoknya suara gitu aja. Karena background saya itu kan sebagai qori sebenarnya. Mulai kelas 1 MI itu sudah belajar qiraah. Oh iya, qori, iya. Jadi modal dari sebenarnya sudah ada berarti kan teknik qiraahnya. Iya, teknik qiraahnya, tapi kalau untuk selawatnya kan memang belum. Iya. Dan termasuk harus suaranya, paduan suaranya itu kan belum sampai di situ. Ya tapi dari situ latihan. Kalau Fahri mulai ya sama lomba dari MI itu ya yang saya katakan tadi dulu masih zamannya lomba itu ada rodatnya Mas Wawan. Tahu nggak rodat, jadi yang gerakan yang lari itu jadi salah satu penilaian khusus. Bahkan itu sangat meriah karena satu tim itu berarti ada rodatnya kadang-kadang 6. Terus satu sekali lomba itu minimal 15 orang sampai 20. Jadi memang rame dulu. Di zaman di Sidoarjo dulu yang rame, kalau orang Sidoarjo tahu mestinya di Pagerwojo, di tempatnya Mbak Ot itu salah satu, seingat saya, grup sholawat yang saat itu ngerajai lah. Rodatnya bagus, terbangannya yo enak pada zamannya. Gitu dulu. Terus berarti gini, grup apa sebelum Zalzalah yang pernah, masih ingat nggak namanya? Waktu itu grup saya kalau nggak salah Al-Madinah. Setelah Al-Madinah? Ada nggak? Kira-kira kalau dicari di YouTube ada nggak? Waduh, nggak ada. Kalau Fahri kan mungkin ada. Afkorul Waro ada nggak di YouTube? Kayaknya ada. Masih ada ya? Masih ada. Saya sempat seliweran di Facebook mungkin. Di Facebook ya, juga masih ada kalau nggak salah. Afkorul Waro itu dulu grup besar itu di Tambak Beras itu. Grup besar. Kalau setelah Afkorul Waro? Saya dulu Afkorul Waro. Afkorul Waro dari mulai kelas berapa ya, mu'alimin itu kelas 2 kalau nggak salah sudah diajak bolos dinia tiap malam Mas Wawan. Jadi karena dulu mesti kita ambilnya kan malam Jumat ya, malam Jumat sama malam Minggu ya. Pokoknya itu kalau setiap malam itu kita bolos dinia keluar dari pondok. Terus paginya menang, piala dipajang di depan karena sekolah saya dulu kan gantian sama cewek. Jadi pengen pamer ke cewek-cewek itu caranya gitu. Malam lomba, pagi piala dipajang. Itu hampir setiap minggu. Alhamdulillah kok dikasih lingkungan yang seneng dengan sholawat dari kecil. Jadi di Afkorul Waro juga alhamdulillah sering juara, di Zalzalah juga apalagi setiap minggu. Jadi setelah Afkorul Waro kemudian saya lulus itu vakum kan, liburan itu, kemudian sama teman-teman Sidoarjo buat Kun Fayakun itu. Saya diajak di Kun Fayakun. Kun Fayakun juga ya? Kun Fayakun, akhirnya kemudian di UIN, bahkan sampai di UIN saya masih di Kun Fayakun sebelum keterima di Zalzalah. Kun Fayakun itu ini nggak sih vokalnya itu? Ustadz siapa itu namanya? Iya, Ma'ruf. Awalnya Ma'ruf kan sama yang suaranya tinggi ya, Ustadz Narji. Iya, Narji atau Rohis. Itu dulu di nggak sih? Ustadz juga kan? Ustadz Narji itu. Iya, saya pernah golongin Ustadz Narji itu. Betul. Diajak guru ya itu. Dulu setelah Kun Fayakun kan memang nggak lama. Awalnya nggak, untuk festivalan nggak lama awalnya. Karena kemudian sering ganti personil karena memang itu personil dulu. Personil pas lagi kumpul aja. Kemudian saya ke Malang buat Zalzalah, kemudian Ustadz Narji itu, Ustadz Rohis itu ke Jombang, akhirnya ada Ustadz Zaki, semua akhirnya buat sendiri-sendiri. Ustadz Zaki saat itu punya shot, kemudian Ustadz Zaki punya setelah Ar-Raudhah, lah itu Ustadz Zaki yang di Jombang. Nah itu ya teman-teman ya, jadi memang sebelum nama Zalzalah itu ternyata banyak nama grup yang disebut ada. Kemudian ada Zero Faza juga yang grup besar hari ini itu kan Ustadz Ma'ruf ya, yang awalnya dulu juga di Kun Fayakun. Jadi kita semua mecah. Ya alhamdulillah buat grup sendiri-sendiri, alhamdulillah sukses semuanya, alhamdulillah. Nah ternyata panjang ya, sejarah sebelum Zalzalah itu ternyata panjang. Langsung sekarang ke Zalzalahnya, saja ya, biar nggak panjang-panjang nanti. Gimana? Jadi nama Zalzalah dibentuk, gimana dulu nama Zalzalah dibentuk? Kan kita dulu lahir dari JDFI ya teman ya, dari JDFI UIN Malang, kemudian lahirlah Zalzalah
Nah, jadi lahirnya Zalzala itu dari GTFI. Mungkin Ustaz nama Irham dulu. Zalzala dulu. Iya. Oke, Ustaz Irham. Masih ingat nggak? Mungkin ya ini coba menggali lagi ya. Iya, menggali Ingatan lagi, saya sambil ini ingat-ingat. sejarahnya, Kita nggak iya. konsep juga tadi, Iya, nggak ada nggak konsep persiapan. juga. Ini spontan aja tadi. Jadi seingat saya itu memang awalnya dulu kan ketika di Mahat, saya sebenarnya nggak ikut cabang Banjari atau sholat klasik. betul. Saya ikutnya itu Kiroa, Betul. gitu kan. Kiroa, ikut beberapa kali pertemuan, terus ada apa ya teman-teman yang menginformasikan di sholat klasik disuruh gabung lah. Jadi direkomendasi untuk gabung. Terus tak tanya, emang bisa kan gitu kan? Ternyata bisa. Akhirnya udah langsung ya menemui senior itu ya, termasuk Mas Fatih, Mas Hasim itu kan senior kita kan, angkatan di atas kita, langsung ketemu Mas Fatih itu. Terus ya sedikit apa ya semacamnya semi dites gitulah. Kok ternyata bisa diterima suara saya gitu kan. Akhirnya sudah semuanya cocok. Semuanya cocok dan alhamdulillah masuklah saya gabung di GTFI itu di sholat klasik karena dianggap sebenarnya sudah ada vokal sebelumnya tapi katanya teman-teman itu masih kurang pas kalau dipakai salawat karena mungkin backgroundnya Qori juga gitu kan. Nah, ketika saya masuk, wah ini pas ini background suaranya untuk salawat klasik itu pas, sehingga saya masuklah di cabang salawat klasik, sudah mulai ikut aktif. Setelah itu ya kita sering ikut festival ya kan, ikut festival, kemudian juga sering undangan juga ngisi acara di kampus juga. Akhirnya suatu saat waktu itu kalau nggak salah lagi ngumpul di rumahnya Mas Fahri ini di Arjosari itu. Tapi seingat saya ini Mas ya, itu dulu itu bukan di Arjosari malahan. Seperti cerita saya pas kemarin itu sebenarnya. Kalau versi saya ini kenapa kok Zalzalah? Saya ingat betul itu dulu ada voting, entah itu di rumah saya atau di tempatnya latihan ya. Ada voting. Lah, bukannya saya ngaku ini ya. Seingat saya Zalzalah ini, saya mohon maaf ini pada senior-senior saya di sekolah. Ini kan nama angkatan sebenarnya nama angkatan kakak kelas saya 3 tahun kalau enggak 4 tahun di atas saya. Yang satu angkatan tuh pinter-pinter semua. Koyok-koyok menggoncangkan sekolah saya. Oh, nama angkatan. Sebenarnya. Nama angkatan ya, bukan nama grup ya. Awalnya bukan nama angkatan sekolah ya. Iya, memang itu saya ambil karena memang saya pingin seperti angkatan-angkatan yang saya diri. Biar mengguncang gitu ya. Tapi memang bener loh Zalzala mengguncang. Iya. Kita kan mengguncang ya. Lah dulu itu kemudian lomba tiap itu di minggu. studio kayaknya. Kita ngobrol itu ngumpul. Ya Pak, gimana kalau ada beberapa Zalzala, nama, kemudian saya ajukan nama Zalzala. Saya nyeletuk Zalzala karena memang dulu itu jadi figur adik-adik. Artinya angkatan Zalzala di sekolah saya itu memang wongnya pinter-pinter. Tapi kita nggak sombong dan doa itu terkabul. Alhamdulillah terkabul. Ya Zalzala ya, kita tiap lomba 99% dapat ya, 99% dapat. Bahkan kita pernah rekor itu satu hari, ingat sekali saya, satu hari lomba 4 kali, keempat-empatnya dapat. Saya yang nyetir. Oke. Tapi itu Zalzala Putri. Kalau Zalzala Putra dulu belum. Ya, Zalzala Putra sih jago di jago Malang kandang. dulu, jago kandang. Kalau Zalzala Putra dulu jagonya Tapi di kandang. termasuk grup yang dianggap Icon lah, legend, sudah ya, icon lah. di Malang. Sudah icon kalau di Malang, Icon Zalzala di Putra. Malang. Tapi Zalzala kita itu. pernah jawab pos 1 kali loh juga. Oh iya, Iya, Zalzala Putra sudah yang pernah jawab. Kita final ada Jawa itu di Pos. YouTube, ada teman-teman boleh cari nanti. Zalzala Putra di Jawa Pos itu kita Di Islamic Center, saya ingat betul lombanya di Islamic Center. Saat itu kalau nggak salah ke sana ngereta. Zamannya kita seragam masih belum punya. Saya pinjem teman-teman Kun Fayakun jubah putih kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya. Belum ada kayaknya seragamnya. Itu Zalzala Putra kan, pas dari Jember kita audisi di Jember. Iya. Oh, itu sudah ada seragam. Oh itu sudah seragam. Malah yang belum ada seragamnya itu di kita UIN. pakai jas, ingat nggak? Kita pakai jas dasian, kita pakai celana. Sidoarjo. Di Sidoarjo. Ya, Sidoarjo. Ultahnya Syaukul Habib, entah yang keberapa itu tahun 2010 atau 2011. Ya itu Iya, sudah pernah ya itu kita. Itu kayaknya sebelum Jawa Pos itu. Iya sebelum Jawa Itu Pos. sebelum Zalzala Putra ikut Jawa Jawa Pos. Pos kita kan sudah punya seragam, itu belum Iya, punya betul, seragam. betul. Masih ada Iya sih, Amin iya. Jalalah dulu.
masih ada Amin Jalalah, grup Jalalah juga legend juga di Jombang, dan dulu salah satu personilnya di Zalzalah juga. Betul. Ya itu sih seingat saya awal kalau namanya itu, karena sebelum Zalzalah itu juga ada Alfani. Nah iya. Lah baru kemudian lahir Zalzalah. Alfani itu emang lebih khusus ke grup yang cewek ya, vokal yang cewek ya. Awalnya. Bahkan dulu sempat pernah ada kan Zalzalah yang kita Putra, kita jalan sebagai nama Zalzalah dulu Putra. Ya. Dan kalau kita cewek itu Alfani. Iya. Nah, tapi dulu vokalnya masih Henny, masih yang backing itu. Nah, baru Zalzalah Putri diputuskan Zalzalah Putri itu ketika, kalau seingat saya, Zalzalah Putra sudah agak vakum dan kita kemasukan Dek Diah itu. Jadi Dek Diah itu angkatan di bawah kita. Kalau kita 2012 kita angkatan 2010, Dek Diah itu angkatan 2012. Nah, yang akhirnya bisa tembus Jawa Timur itu ketika vokal Dek Diah itu. Betul, ya itu memang dulu nggak sengaja juga dapet Dek Diah, saya ingat betul. Dan lahirnya juga nggak dari divisi betul. Banjari klasik, nggak dari divisi selawat klasik. Lahirnya dia itu juga dari divisi Kori. Iya, Kiro aja. Ya, karena Mbak Queen itu musyrifah di di Ma'had Putri, kemudian sering diajak Mbak Queen untuk latihan. Entah dulu lagu pertama apa ya, lupa pisan. Ingat aku. Apa? Fi hawa itu pertama tembus Jawa Timur itu. Fi hawa. Sama Ilamata. Ilamata ini itu juara 3 itu. Ilamata itu kan kayaknya Zalzalah yang pernah Zalzalah Putra Ustadz Dian. Nah ini juga ini ya nambahkan ya. Jadi Zalzalah Putra itu ada 2 vokal dulu, Satiham. Semuanya Kori loh. Satiham, Kori, dan Dian Ahkam Sani. Sekarang di kesempatan ini belum bisa hadir ya, Dian Ahkam Sani. Jadi dulu kita punya 2 karakter. Kalau Mas Irham ini spesialis langitan, lagu-lagu langitan. Oke, spesialis langitan. Iya betul. Bahasa Solonya spesialis jiplak SH sih dulu. Iya kan? Kita dulu penjiplak loh. Iya. Jiplak SH. Kiblatnya ke SH, kiblatnya SH. Kemudian pernah juga beberapa ngambil dari lagunya MK Mbak Dwi itu. Gitu ya. Terus kalau Ustadz Dian Ahkam itu memang beliau yang membawa lagu Syria kan? Iya, Timur Tengah. Timur Tengah. Karena memang beliau kan Kori yang dan sukanya syekh Timur Tengah gitu. Karakternya memang ya betul. Karakternya kita dulu bisa. Ilamata itu kan dari Dian juga kan? Iya, Ilamata, terus Misyari Rosyid itu juga Misyari Rosyid dulu itu yang pertama memperkenalkan ke kita itu Ustadz Dian Ahkam itu. Karena zamannya internet masih sulit, beliau sudah buat internet. Iya, benar. Iya, kan dia jurusan TI. Iya, referensinya lebih banter beliau daripada kita. Jurusan TI soalnya. Oke, itu ya. Nah, jadi kita sudah sampai di mana ya? Di Zalzalah Putri ya. Iya, jadi emang sebelum Zalzalah Putri dulu kan, makanya dulu kalau Putra itu kan Zalzalah, kalau Putri Alfani kan gitu. Tapi terus seiring berjalannya waktu, Alfani akhirnya dihilangkan lah nama itu, tinggallah hanya nama Zalzalah. Jadi yang ada satu nama aja Zalzalah Putra, kalau Putri ya Zalzalah Putri gitu aja. Jadi nggak ada 2 nama gitu kan, akhirnya gitu. Iya. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu lagi, karena yang aktif yang Putri saja, akhirnya nggak ada Zalzalah Putra Putri. Ya karena kan dulu kita, Masya Allah jadi ingat ini saudara kita yang lebih dulu dipanggil oleh Allah. Ada Ustadz Muslih dulu ya, Adlan dari Sorojo. Itu beliau meninggal itu, saya ingat betul waktu itu saya ditelepon, saya sedang masak waktu itu, di kos-kosan sedang masak. Ditelepon, Mas Muslih meninggal. Saya kaget, langsung saya teruskan, langsung saya pergi ke RSI Unisma waktu itu, meninggalnya di sana. Ustadz Adlan Agung itu, Muslih Adlan Agung itu ada ini kok, ada sebelum ke Zalzalah juga ada rekaman-rekaman itu, recording juga itu. Bagus itu kayaknya di grup sholat apa ya, lupa. Tapi beliau lebih dulu dari kita sebenarnya, artinya direkod ya. Iya. Dia aktif di sholawat juga. Ya itu memang meninggalnya 3 hari sebelumnya memang Masya Allah, artinya perjuangan beliau untuk membesarkan Zalzalah dulu. Mau lomba di Mojokerto saat itu dalam keadaan sakit karena nggak enak beliau sama teman-teman. Cekcok sama saya dulu, ingat sekali. Itu akhirnya memutuskan untuk berangkat di sebelah saya, di bangku depan sebelah saya. Akhirnya sampai tempat itu dilalah hujan,
hujan deras. Saat itu sampai panggungnya sampai nggak bisa dipakai, lombanya di dalam musola. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang karena Mas Muslih saat itu karena Mas Muslih down sekali, kita mampir rumah sakit kan dulu. Iya, Kita mampirkan ke rumah karena sakit. dia bolak-balik ke kamar mandi, saya antar dia batuk-batuk dan seterusnya. Akhirnya masuk rumah sakit, terus kita tunggu di rumahnya Mbak Heni di Mojokerto saat itu sampai tengah malam. Akhirnya pulang. Lah, kok salahnya, entah salahnya siapa, salahnya kita yang kurang perhatian atau gimana. Setelah pulang ya memang nggak kepikiran sampai sana sebenarnya. Dan Mas Muslih itu kan orangnya memang nggak mau ngerepoti ya. Iya, benar. Jadi setelah pulang itu kita sudah nggak kontak berkabar lagi nggak kontak. ya. Kalau nggak salah saya pas tidur kontrakan enggak sih, saya sebelah. Dan itu ini kok juga. Pas pagi itu ya dikabari. Mas Muslih itu kan tidurnya di base camp teman-teman CSS Mora. CSS Mora. Kan? Teman-teman CSS Mora yang satu kontrakan itu juga nggak tahu beneran. Iya. Jadi ke rumah sakit, ke rumah sakit Yunisma itu berangkat sendiri itu. Ustaz Muslih itu. Nah baru sama rumah sakit Yunisma diputuskan harus rawat inap. Nah itu telepon teman-teman kontrakannya minta diantar selimut. Nah itu teman-teman kontrakannya baru tahu. Iya. Itu jadi yang mengantar ke rumah sakit nggak ada, berangkat sendiri. Nggak tahu kalau harus rawat inap itu nggak tahu. Ya Ustaz Muslih. Iya. Ya, itu salah satu menurut saya yang kreatif di grup itu mulai JDFI itu Muslih itu Lebih tahu lebih dulu. Iya. Tahu lebih dulu. Saya kemarin sempat dengar ketika lomba ada jingle dicoba dulu itu. Itu kan pertama kali yang hampir sebenarnya setiap pelatihan kan kita itu cek soundnya pakai lagu itu. Kemudian kita buat lomba pas di Sidoarjo, saya ingat betul di Sedati kalau nggak salah saat itu lombanya. Oke, ini sudah ya, kita sampai ke sini. Kemudian penurunannya dari Zalzalah Putri. Penurunannya saat kita semester akhir tentunya Mas Wawan. Betul. Jadi memang kalau teman-teman mengamati itu ya, kalau grup-grup yang ngumpulnya itu karena kuliah, sekolah. Karena sekolah itu memang kalau sudah pada lulus itu sudah namanya sudah mulai redup gitu. Karena memang sudah nggak bisa bertemu lagi dan sudah nggak bisa lomba-lomba lagi. Ya. Akhirnya mulailah pudar atau buyar istilahnya. Ya Mas Wan, sedikit ini saya ingat kembali ya. Jadi dulu kan di JDFI itu memang ada semacam seperti angkatan-angkatan ya. Nah, angkatan kita itu memang akhirnya melahirkan Zalzalah itu. Ya benar. Ya kan? Nah, ada adik kita JDFI itu lahirlah Basmalah dulu namanya. Awalnya Basmalah. Gusbo itu. Oh enggak. Iya betul. FB sebenarnya. Faridul Bahia. Oke, Faridul Bahia dulu. Dulu Basmalah. Iya, dulu Basmalah. Basmalah dulu baru Faridul Bahia. Kan angkatannya Makhrus. 2011. Oh iya. Jadi saya itu duluan Faridul Bahia. Oh iya. Angkatan Makhrus itu. Dulu awalnya kan saya ajak di PAI, Makhrus itu kan karena satu jurusan dengan saya. Nah, terus ternyata dia di adik kelas saya di JDFI juga. Nah, dia juga ini kalau kita Vesban waktu itu di Poncokusumo kan juga ikut. Benar. Kita ikut di angkatan kita, Makhrus itu juga ikut di angkatannya itu. Nah, mungkin teman-teman Banjari sekarang ini belum tahu ya kalau ternyata Faridul Bahia yang vokalnya Cak Nur itu. Iya. Dulu itu juga punya vokal cewek juga. Iya. Iya, itu lahirnya itu dari JDFI juga, teman-teman. Awalnya juga Mbak Kin dulu yang vokal itu. Vokal cewek kan? Iya, vokal ceweknya. Jadi itu lahirnya di JDFI, yang nyeleksi kan kita juga dulu ya? Iya. Nyeleksi, Ya karena kita udah agak senior. Nah mungkin nanti next saya akan ini konten sama, kalau Faridul Bahia itu yang banyak tahu. Yang seniornya Makhrus. Seniornya itu saya akan ini ya. Coba nanti kita kontak ya. Iya. Kalau vokalnya tuh jauh, generasi di bawah kita jauh. Iya. Saya tahunya vokalnya Faridul Bahia, Cak Nur itu, Bu Nur itu. Itu ketika saya jadi juri MTQ di Malang itu. Nur itu kan, dia ikut Cak tahu itu kan dari Azamani dulu kan? Iya, dari grup Azamani. Nah, waktu itu kuliah di Malang itu di UIN, angkatan jauh itu. Kalau teman-teman Banjari sekarang kan tahunya Faridul Bahia ya vokalnya Cak Nur itu. Iya, caranya itu dari JDFI juga itu. Jadi adik-adik kelas kita. Oke, itu ya.
Ini tadi tambahan. Terus kemana nih lagi? Iya, tadi kita sama-sama sudah mencapai puncak ya, Sudah jalan mencapai puncak. puncak, termasuk FB juga mencapai puncak. Semua ada masanya. Semua ada masanya. Semua pada ada akhirnya ya itu tadi sampaikan Mas Fahri tadi semester akhir itu memang semester mulai inilah waktu-waktu yang sudah mulai berkurang karena agak kesibukan masing-masing itu Betul. sudah. Sempat regenerasi ya. Jadi kita Zalzalah angkatan pertama dulu saya yang penabuhnya saya Mas Fatih. Terus sempat regenerasi dulu ditabuh Gus Bo kan. Bo sama Ja'far. Cak Bondas, Zalzalah, Ja'far sama Fandi. Nah, itu sudah generasi kedua. Nah, setelah generasi kedua itu mungkin terakhir kalau di mana ya lomba ya? Jawapos yang UM. juara 1 ya? Iya. 2015 itu kayaknya. Lupa 2000 Iya, berapa. tahunnya saya kan udah lebih dulu nggak aktif saya dulu. Oke. 2012 saya sudah nggak aktif. Iya. Oke. Karena harus Ya, topo. Kalau saya menghilang 2014. Ya karena kita juga personilnya karena ya anak-anak kuliah. Iya. Kalau yang mungkin teman-teman belum tahu karena personil kita yang cewek Dek Diah itu juga rumahnya aslinya Pamekasan. Kemudian tenornya kita ya Dek Nisa ya. Itu Bima. Itu Bima, Kori, alhamdulillah Kori nasional juga. Semua Kori nasional ini. Kemudian ada Mbak Queen sekarang di Jember, pengasuhnya Pondok Pesantren Darul Arkom. Darul Arkom Jember. Kemudian ada Mbak Heni sekarang Di Waru, Sidoarjo. istrinya Cak Rozi. Ya, Cak Vokalisnya Nah, barokahnya sholawatan kan ya teman-teman. Iya, Asubani, Cak Bani, Rozi. NTB, banyak grupnya Cak Rozi. Iya. Kemudian yang terakhir ada Mbak Matul ya. Mbak Matul ini juga Gresik nikah dengan memang senior jauh-jauh. kita JDFI. Iya, JDFI juga Mas Ini memang Aziz. jauh-jauh. Ini yang tim utama kita sebenarnya. Kemudian ada pecahan-pecahan. Kemudian banyak ada Mbak Fitri, ada Mbak Itu sudah generasi kedua. Ya. generasi kedua dan seterusnya. Itu sih. Ya emang turun karena itu. Ya sebenarnya kita tetap kangen pengen festivalan kalau lihat sampai hari ini pun ketika kerja ketika ngapain kadang-kadang nyetel festival tuh ya memang hari ini bagus banget memang. Biasanya kalau di mobil itu nyetelnya ya Banjari. Nyetelnya Banjari karena gimana pun tetap rindu kita itu. Mungkin ada yang disampaikan lagi mungkin sebelum kita tutup. Yang saya rasakan ya barokahnya sholawat itu betul-betul sangat bisa kita rasakan ketika kita sudah berada di masyarakat. Karena terus terang aja saya itu banyak sekali dimintai tolong ketika di masyarakat ya. Dimintai tolong ya mimpin sholawat, ya kiroah, ya sekarang ngimami juga, ya sekarang ditambah khutbah lagi, bahkan diminta MC juga. Itu kan artinya barokahnya sholawat kita pengalaman tampil di di muka umum itu sehingga melatih mental kita untuk ketika di masyarakat dibutuhkan kita siap. Itu aja sih. Jadi jangan pernah putus untuk bersolawat dan menggaungkan sholawat. Insya Allah nanti kita rasakan manfaatnya ketika kita sudah di masyarakat itu. Siap. Dari Gus Fahri. Kalau barokahnya sudah dijelaskan Ustadz Irham gitu. Artinya kalau kita buat grup ya memang diniati yang pertama untuk sholawatan ya. Kalau festivalan itu kan dulu ada gimana ya kata-kata kita kalau gimana dulu kalau festivalan gimana? Ada intinya jargonnya apa ya kayak mutu kita. Nek sholawatan ya memang kita niat bener-bener sholawatan. Kalau pas lagi berangkat festival ya kita memang niatnya pengen tarung, pengen juara. Iya, cari juara. Kalau nggak pengen juara, kalau nggak pengen juara nggak usah festivalan. Dulu kan sampai seperti itu ya gitu ya. Ya jadi artinya ketika kita pengen festivalan ya memang harus kerja keras. Ya gimana kita sampai latihan di mobil kita ya meluangkan waktu untuk bisa mengompakkan. Ya alhamdulillah dulu ketika di Zalzalah ya semuanya bisa kompak untuk meluangkan waktu untuk belajar bersama, untuk latihan bersama dan akhirnya ketika sudah alhamdulillah sudah jalan ya kita hampir nggak pernah latihan ya di mobil berangkat, latihan di mobil berangkat menang, mobil berangkat menang. Alhamdulillah seperti itu. Oke, jadi intinya teman-teman jadi niatkan sholawat walaupun teman-teman mungkin besarnya di festival tapi jangan lupa sholawat. Sholawat maksudnya yang sholawat yang majelisan, sholawat yang untuk wirid mungkin. Nah, itu jangan dilupakan. Festival tetap festival,
Sholawat untuk spiritualitas itu juga jangan ditinggalkan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, gitu. Sudah cukup ya? Sudah, cukup. Oke, cukup. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Salam dari kita mungkin kita bareng-bareng salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Luar lur. Sampai lali Mas Aziz mulai